الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب رواه البخاري. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya ada seorang laki-laki berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berikanlah wasiat kepadaku ataupun berikanlah nasihat buat diriku. Rasulullah kemudian memberikan nasihat beliau, la taghdab, janganlah kamu marah. Laki-laki itu mengulangi permintaannya dan Nabi terus menjawab dengan jawaban yang sama, janganlah kamu marah. Dan Nabi mengulangi kata-kata itu berkali-kali, la taghdab, janganlah kamu marah. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah salah satu nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seseorang yang datang kepada beliau untuk diberikan nasihat. Di dalam beberapa hadis Nabi SAW, orang-orang yang datang kepada beliau untuk minta dinasihati, memang nasihat Rasulullah itu kadang berbeda, kadang sama. Jadi Rasulullah SAW itu, kata ulama, beliau memberikan nasihat itu, beliau sesuaikan dengan keperluan setiap orang. Apa yang kira-kira lebih cocok, lebih maslahat, lebih penting buat orang yang meminta nasihat kepada beliau. Yang datang kepada Rasulullah SAW ini sengaja diberi nasihat jangan marah. Karena yang datang ini tentu adalah orang yang temperamental, orang itu suka marah. Jadi kadang kalau sedikit sarik, kalau sedikit sarik. Beda halnya kalau orang itu tidak keadaannya tidak seperti yang datang ini, tentu nasihatnya lain lagi. Tidak nasihat seperti yang disampaikan di sini. Itu yang pertama. Bahwa Rasulullah SAW itu kalau memberikan nasihat, beliau tentu menyesuaikan dengan kondisi dan keadaan orang yang meminta nasihat, dan beliau tentu saja melihat apa yang lebih penting, apa yang lebih berguna, lebih maslahat buat orang itu. Kemudian jangan kita salah pahami kalau Rasulullah melarang untuk marah itu lalu kemudian kita tidak marah sama sekali. Yang dilarang oleh Rasulullah dalam sabda beliau itu adalah marah yang terkait dengan semata-mata kemaslahatan dunia. Tapi kalau itu menyangkut kemaslahatan akhirat, jangan kita tidak marah. Nah, Rasulullah SAW itu maka yaghdabu li nafsihi. Beliau itu tidak pernah marah kalau untuk urusan pribadi beliau.
Jadi kalau itu menyangkut tentang kepentingan pribadi, menyangkut tentang hak-hak yang terkait dengan pribadi beliau, beliau tidak marah. Misalnya saja kalau dipukul orang, itu kan menyangkut kepentingan pribadi saja. Kita memang berhak untuk menuntut orang yang telah memukul kita. Tapi kita juga punya hak untuk memaafkan orang. Menuntut hak itu tidak wajib. Ya, menuntut hak adalah tidak wajib. Memang kita berhak untuk menuntut orang itu. Tapi wajibkah kita menuntut hak itu? Tidak. Bahkan dalam hal ini dianjurkan malahan untuk kita tidak menuntut hak kita. Kenapa? Karena ini hanya menyangkut soal hak pribadi kita dan kepentingan dunia saja. Ya. Menyangkut tubuh kita, menyangkut harta kita, mungkin juga bisa terkait menyangkut keluarga kita. Selama itu tidak mengganggu kepentingan akhirat secara bersama-sama, maka orang berhak untuk tidak menuntut haknya, berhak untuk tidak menuntut hak. Begitulah Rasulullah SAW. Rasulullah itu sampai berdarah-darah pun beliau tidak menuntut hak beliau untuk minta balas. Namun tentu saja para sahabat-sahabat Nabi yang ada di sekitar beliau itu tidak tinggal diam. Jadi kalau Rasulullah SAW itu diperlakukan dengan kasar, diperlakukan dengan cara disakiti, itu sahabat yang bergerak. Tapi Rasulullah tidak, beliau tidak pernah menuntut, bahkan beliau selalu terbuka untuk memaafkan. Tetapi Rasulullah SAW itu sangat marah. Nah ini, sangat marah idza untuhikat hurumatullah, apabila hukum Allah itu dirusak. Apabila ada orang melakukan penyimpangan-penyimpangan dalam agama dan itu membahayakan, maka beliau akan marah dan sangat marah. Dan kelihatan marah Rasulullah SAW itu dari muka beliau memerah, berubah wajah beliau itu jadi merah. Beliau berbicara tetapi tetap terkontrol, tidak mengeluarkan sumpah serapah atau apa, enggak. Marah dengan suara tinggi tetap, tapi yang keluar dari mulut beliau tetap adalah sesuatu hal yang benar. Muka beliau merah, menunjukkan tanda-tanda marah beliau sangat besar. Nah, itu. Namun itu berkaitan dengan hak Allah. Hak Allah. Jadi Rasulullah akan membela hak Allah itu dengan cara beliau menunjukkan keseriusan, ya, dengan marah itu. Jadi ada marah yang tidak baik, ada marah yang baik. Atau disebut juga ada marah yang terpuji, ada marah yang tercela. Jadi yang dilarang ini adalah marah yang tercela. Kenapa ditekan tercela? Karena dapat menimbulkan bahaya serta kerugian. Ini sudah kita bicarakan sebelumnya. Dan itu memang kadang perlu didiskusikan, kita tahu bagaimana akibat dari timbulnya marah yang bisa merugikan dan membahayakan itu. Ya, buat tubuh kita itu juga akan bisa mengganggu. Buat kejiwaan kita juga bisa mengganggu. Buat kehidupan sosial atau kemasyarakatan kita juga bisa menimbulkan beberapa kerugian-kerugian. Yang semua itu awal-awalnya adalah dimulai dari munculnya marah. Nah, marah yang seperti ini yang tercela, artinya marah yang bisa menimbulkan kerugian dan bahaya bagi orang itu ataupun bagi orang lain. Jadi la taghdab, janganlah kamu marah. Nah, memang kata-kata ini ringkas, namun perlu juga kita memahami dan mendudukan nasihat Rasulullah SAW ini pada tempatnya. Jangan kemudian kita mengambil kesimpulan seolah-olah tidak boleh marah sama sekali, karena Nabi mengulang-ulang kata-kata itu, jangan marah, jangan marah, jangan marah.
Ya. Jadi marah itu ditempatkan pada situasi dan kondisinya masing-masing. Namun tadi itu sejauh menyangkut tentang hak pribadi kita, itu kita diberikan pilihan lah, mau memilih menuntut hak ataukah mengalah untuk tidak mengambil hak kita. Tapi antara dua pilihan itu yang afdal, yang paling baik adalah tidak menuntut hak kita. Jadi jangan hanya gara-gara Rp1.000 Rp1.000 lalu kita bertengkar, lalu kita mengeluarkan kata-kata kasar, penghinaan, lalu merembet-rembet ya kepada yang lain. Yang lain kan ikut tersinggung juga, keluarganya apa segala macam. Nah, sehingga hanya gara-gara hak Rp1.000 itu lalu menjadi timbullah kerugian-kerugian yang besar. Karena kita tidak merasa rela hak kita itu misalnya hak kita itu tidak dikembalikan. Nah, mungkin kita menemui hal-hal yang seperti itu dalam hidup kita. Walaupun kadang-kadang sebagian orang berpikir, kadang-kadang berpikir, biar Rp1.000 ya, tapi harga diri seorang itu lebih mahal daripada Rp1.000. Nah, jadi ulun kira ini bisa saja kita disusupi oleh syaitan yang ingin mempermainkan pikiran-pikiran kita. Kelihatannya baik kata-kata itu, tapi sebenarnya berbahaya. Jadi mudah-mudahan kita bisa menjauhi hal-hal yang seperti itu dalam kondisi-kondisi yang kadang-kadang bisa terjadi dalam kehidupan kita. Lebih baik kita mengalah demi kita menjaga kebaikan daripada kita menuntut hak tapi menimbulkan kerugian. Ada kaidah di dalam fikih itu. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menghindari kerugian itu atau kerusakan itu lebih diutamakan daripada kita ingin mendapatkan kemaslahatan atau mencapai suatu kepentingan. Jadi antara dua itu mana yang didahulukan? Itu sudah menjadi kaidah dalam agama untuk kita mengambil pilihan, yaitu kita harus lebih mengutamakan menghindari timbulnya kerugian-kerugian ataupun kerusakan-kerusakan daripada kita mendapatkan kepentingan-kepentingan yang mana kerusakan itu walaupun tidak terlalu besar, walaupun maslahatnya itu lebih besar, tetapi kerugian harus diutamakan untuk dihindari daripada kita mencapai suatu kemaslahatan. Itu sudah menjadi kaidah umum di dalam agama. Dalam hal ini juga seperti itu. Masalah marah yang kita bicarakan ini, lihatlah situasinya. Kalau kemungkinannya ini akan bisa menimbulkan, jangan kita abaikan itu. Jangan kita tidak pikirkan ya. Kemungkinannya akan bisa menimbulkan masalah yang lebih besar, membuat masalahnya menjadi lebih rumit. Lebih baik itu dihindari daripada kita bersikeras ya kan, untuk menuntut hak kita. Ya. Makanya tadi sudah disebutkan juga, ini adalah marah yang hanya semata-mata kepentingan dunia. Jadi kalau kepentingan dunia itu tentu dikalahkan untuk demi kepentingan akhirat. Ya. Kita tentu saja mendahulukan kepentingan akhirat daripada kepentingan dunia. Sebesar apapun kepentingan dunia itu selalu kecil dibandingkan dengan kepentingan akhirat. Itu yang selalu kita tanamkan dalam keyakinan kita, dan itulah menjadi sikap hidup kita, terutama pada saat kita mengalami situasi di mana itu bisa memancing amarah kita, bisa menjadi timbul. Inilah nasihat Rasulullah SAW yang pada intinya adalah Rasulullah tidak ingin ya kita melakukan satu perbuatan ataupun menimbulkan sikap yang bisa
justru membahayakan dan merugikan. Yang itu timbul dari marah seperti yang tadi disebutkan ini. Ini hadis yang ke-24. Kemudian hadis yang ke-25, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'minati fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqallaha ta'ala wa ma 'alaihi khati'atun, rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahih. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, tidaklah hilang yang namanya cobaan. Bala di sini maknanya cobaan, sebutannya bala, cobaan. Tidaklah pernah hilang cobaan itu menimpa orang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, terhadap dirinya, juga terhadap anaknya, terhadap hartanya, sehingga dia berjumpa Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia tidak lagi menyandang dosa kesalahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita semua pemberitahuan yang sangat menggembirakan hati kita. Apa? Ada orang nanti ketika dihadapkan kepada Allah, dia tidak membawa dosa kesalahan. Penyebabnya adalah dia sabar ketika menghadapi cobaan. Sabar menghadapi cobaan. Dan Nabi menyampaikan tentang tabiat hidup orang beriman, baik laki-laki dan perempuan. Itu dalam hadis ini bahwa kita akan selalu mendapatkan cobaan sampai kita menghadap kepada Allah. Jadi kalau hari ini kita belum kena cobaan, kita ya harus siap-siap sewaktu-waktu bisa menerima cobaan. Kita berharap untuk tidak menghadapi cobaan, tapi hanya bisa berharap. Namun segala sesuatunya itu sudah direncanakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak diketahui oleh kita. Maka saatnya itu datang, kita sudah mempersiapkan diri dengan keyakinan seperti yang disampaikan Rasulullah SAW, bahwa kita ini akan terus didatangkan cobaan oleh Allah Ta'ala. Dan cobaan itu tidak mesti langsung kepada diri kita, bisa melalui keluarga kita, anak kita, melalui harta kita, melalui bahkan mungkin jabatan kalau yang punya jabatan, atau mungkin melalui teman dekat kita, atau melalui apa saja. Selalu ada cobaan-cobaan itu. Rasulullah SAW memastikan hal itu buat kita supaya kita bisa tetap berpikir positif dalam hidup ini, bersikap tenang, tidak terlalu cemas menghadapi kehidupan di dunia ini. Ya, jadi kalau bolehlah dikatakan, ya biasa saja selama kita di dunia ini kita akan menghadapi cobaan. Supaya apa? Kita selalu bisa berpikir lurus bagaimana caranya kita menghadapi cobaan ini sebaiknya. Sehingga kita mengambil pilihan atau kita mengambil cara-cara yang tidak justru merugikan diri kita, tetapi bisa menguntungkan diri kita. Nah, keuntungan itu jamaah sakumullah adalah selalu ukurannya seperti tadi sudah sampaikan juga, itu adalah keuntungan akhirat. Kita lebih mementingkan keuntungan akhirat daripada keuntungan dunia itu. Belum tentu jamaah sakumullah, belum tentu ya. Orang yang hidupnya diberikan kesenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik melalui harta, kemudian baik melalui jabatan, kedudukan, kehormatan, belum tentu itu bebas daripada ujian. Karena ujian itu ada dua macam. Ujian itu bisa melewati kesenangan, ujian itu juga bisa melewati penderitaan. Kita sering cenderung melihat ujian itu hanya ada pada penderitaan ataupun kesulitan, masalah dan sebagainya. Padahal sesungguhnya di saat kita hidup tenang, senang, ya, berlimpah nikmat,
Jangan dikira tidak ada ujian di situ. Di situ ada ujian. Wa nabluukum bil khairi wasyarri fitnah. Jadi kami uji kalian itu melalui kebaikan dan keburukan. Kami uji kalian itu melalui kebaikan dan juga keburukan. Jadi dua-duanya ada. Di dalamnya itu ada terselip ujian Allah Subhanahu wa taala. Maka bisa jadi jamaah Allah, orang yang kelihatan hidupnya tenang, senang, penuh kenikmatan, nah, itu bisa jadi dia tidak berhasil hidupnya. Sebagaimana bisa jadi ada orang yang hidupnya penuh penderitaan, ya, silih berganti dari satu masalah ke masalah lain dia dapatkan. Tapi justru dia menjadi orang yang hidupnya berhasil. Jadi berhasil itu di mana sebenarnya kita tempatkan? Apa menurut kita berhasil dalam hidup ini? Apakah berhasil dan sukses itu karena kita lancar urusan bisnis, ataukah gagal itu karena kita tidak pernah keluar dari penderitaan? Dianggap hidup kita gagal? Tidak, bukan itu yang menjadi ukuran. Nah, coba lihat ini. Sehingga bertemu Allah dalam keadaan tidak membawa dosa sama sekali. Ini orang yang hidupnya berhasil, bukan orang yang gagal. Jadi sekalipun dia dapat cobaan dirinya, anaknya, hartanya, gitu kan, apanya lah lagi, tapi ternyata dianggap dia adalah orang yang sukses hidupnya, berhasil hidupnya. Kenapa? Ketika dia bertemu Allah Subhanahu wa taala, dia tidak membawa dosa kesalahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebaliknya kita akan mungkin bisa berpikir orang hidup senang, berlimpah kenikmatan, jabatan naik terus, ya, pendukung bertambah terus. Nah, tapi bisa jadi dia itu gagal sebenarnya hidupnya. Kenapa? Tidak menutup kemungkinan ketika dia menghadap Allah Subhanahu wa taala, dia membawa dosa begitu besar yang tidak bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu kegagalan hidup. Itu kegagalan hidup sesungguhnya. Nah, jadi semua itu disampaikan Rasulullah SAW juga ingin mengajarkan kepada kita bagaimana kita mengedepankan urusan kepentingan kita menghadap Allah Subhanahu wa taala daripada kita beranggapan bahwa hidup ini harus dinikmati. Kadang ada orang yang mungkin sederhana aja bocap, hidup ini harus dinikmati. Apabila lagi ya. Nah, apabila lah lagi. Nah, situ kan harta Masya Allah berlimpah, anak seikungannya, apabila lagi, ayo senang-senanglah hidup apabila lagi, karena ada sawatnya. Nah, musiha meninggal harta, ya, kada dinikmati, karena anak keturunan menikmati. Nah, ini Jazakumullah menggoda juga ini kata-kata ini. Lalu akhirnya bila orang tidak tahan terhadap godaan kata-kata ini, lalu dia menghambur-hamburkan harta ini, tidak karu-karuan. Apakah itu namanya menikmati hidup? Tidak. Itu langkah yang keliru kalau kita kemudian mengambil cara itu. Kalau Allah memberikan harta, tentu di situ ada ujian. Allah berfirman tentang Nabi Sulaiman. Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Hadza min fadli rabbi. Ini semua kata Nabi Sulaiman, harta, kekuasaan, jabatan, pengetahuan. Kalau cerita tentang Nabi Sulaiman itu kelebihannya luar biasa. Ya, bala tentara, pasukan apa segala macam. Ya, mengerti bahasa binatang lah, pengetahuannya luar biasa. Ada yang seperti itu sampai sekarang ini manusia seperti Nabi Sulaiman. Pengetahuannya sampai mengerti bahasanya binatang. Tapi apa kata beliau? Semua karunia ini yang diberikan Allah Ta'ala ini liyabluwani, untuk menguji diriku.
Nah, jadi beliau sadar betul bahwa ini ada ujiannya di dalam ini. Dia beliau ashkuru am akfur. Apakah dengan karunia ini nantinya aku akan berhasil menjadi orang yang bersyukur, ataukah aku akan menjadi orang yang gagal karena kufur terhadap nikmat Allah. Jadi kalau orang diberi harta kemudian dibuang-buang dengan sia-sia, itu adalah perlakuan kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau harta itu memberikan manfaat dunia akhirat, ya, maka itu adalah merupakan bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada orang yang gagal, ada orang yang berhasil dalam hidupnya itu melalui ujian semuanya itu. Dan ujian tidak hanya ada pada kesusahan hidup, penderitaan hidup, masalah hidup, tetapi juga ada pada kesenangan yang kita dapatkan dalam hidup itu. Di sana ada ujian-ujian. Namun di sini jamaah berlaku hanya buat orang yang beriman. Rasulullah menyebutnya bil mu'min wal mu'minah. Cara-cara yang disebutkan tadi itu bisa saja ditempuh oleh orang kafir. Orang kafir. Pemahaman itu bisa saja dicerna juga oleh orang kafir. Lalu dia mengikuti panduan-panduan atau cara-cara yang disebutkan tadi itu. Tetapi tidak memberikan apa yang diharapkan untuk sukses di hadapan Allah Subhanahu wa taala kalau selagi dia tidak beriman. Selagi dia tidak beriman. Jadi ini satu kabar gembira namanya. Hadis ini juga bisyarah, di dalamnya ada kabar gembira buat orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan. Maka mari kita syukurilah keadaan diri kita sebagai hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu satu keberuntungan yang besar bagi orang yang memiliki keimanan dalam dirinya, bahkan itulah menjadi modal utama untuk dia mencapai keberhasilan hidup, ya, di dunia dan di akhirat. Itu hadis yang ke-25. Kemudian an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala qadima Uyainah bin Hisn fanazala ala ibni akhihi al-Hurr ibn Qais wa kana min an-nafar alladhina yudnihim Umar radhiyallahu anhu wa kana al-qurra ashab majlis Umar radhiyallahu anhu musyawaratihi كهولا كانوا أو شبانا فقال أيينة لابن أخيه يا ابن أخي لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن لي عليه فاستأذن فأذن له عمر فلما دخل قال هي يا ابن الخطاب فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل فغضب عمر رضي الله عنه حتى هم أن يوقع به فقال له الحر يا أمير المؤمنين إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإن هذا من الجاهلين والله ما جاوزها عمر حين تلاها وكان وقافا عند كتاب الله تعالى رواه البخاري. Dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu beliau berkata, ini ada cerita kejadian di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu ketika menjadi khalifah, dan waktu itu Umar bin Khattab sempat terpancing marah. Ceritanya adalah Uyainah bin Hisnin ini mampir atau singgah di tempat anak saudaranya. Anak saudara itu berarti keponakan, ya, anak kemanakan. Sehingga kemanakan ini bernama Al-Hurr bin Qais. Hurr bin Qais ini adalah salah satu di antara orang yang mempunyai kedudukan dekat dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, orang dekat dengan khalifah. Orang dekat itu karena kealimannya. Salah satu di antara
sahabat-sahabat Nabi yang dipercaya untuk menjadi penasehat lah kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan biasanya Umar bin Khattab kalau bermusyawarah selalu mengumpulkan orang-orang yang memang layak untuk ada di dekat khalifah, memberikan nasihat, memberikan pendapat dan sebagainya. Baik yang sudah berusia dewasa maupun yang masih muda. Jadi ada beberapa orang yang mana kelompok ini yang masyaallah selalu ada di dalam pertemuan yang diselenggarakan oleh Umar bin Khattab untuk berbagai keperluan, membicarakan hal penting. Nah, salah satunya adalah yang diceritakan di sini, yaitu Al-Hurr bin Qais. Beliau ini didatangi oleh siapa tadi itu? Uyainah bin Hisn. Sehingga nah, perlu diketahui dulu siapa itu Uyainah bin Hisn yang diceritakan ini, karena ada hubungannya dengan isi ceritanya. Uyainah bin Hisn ini ya sebenarnya mempunyai latar belakang tabiat yang keras ya, dan kasar ya, kemudian juga orangnya berpikirnya itu tidak seperti yang lain. Nah, ini mungkin karena dipengaruhi oleh lingkungan hidup di sukunya itu. Setelah Rasulullah meninggal itu sempat murtad. Kemudian di zaman Abu Bakar bin Khattab ketika menjadi khalifah, beliau kembali lagi menyatakan masuk Islam, diterima oleh Abu Bakar Siddiq. Itu sedikit. Jadi orangnya pernah bilangnya kayak itulah, pokoknya apa jadi kita tua takah apakah mana nang model kada belampu tuh. Ya. Mengerti aja lah kita itu kan. Ini jadi jangan dikira semua orang di zaman dahulu itu ya bagus-bagus saja gitu. Nah, ada juga model cakap basi itu model setengah buntatnya itu ada juga. Nang ada cakap hintal itu namanya. Nang ada tamboknya kadang yang beda mah adalah dari supaya tahu ceritanya aja nih. Jadi ujar Uyainah bin Hisn mepanggil lawan Hurr bin Qais. Wahai anakku, ibaratnya anak manakanku ikan parak lawan khalifah, tolong pangbawai aku menghadap khalifah. Nah ini, tolong aku supaya bisa lah menghadap khalifah. Ayo ajar anak kemanakan tadi kan. Dan Umar berkenan menerima. Jadi ketika sudah berjumpa Umar, itu langsung berucap di hadapan khalifah, ya, hi ya Ibn Khattab. Hi itu bahasa kasar. Ya, bahasa kasar. Ya yang boleh kalau kita kan hi itu wah, kamu nih. Macam itu gitu. Nah, tuh kasar lah. Hi ya Ibn Khattab. Demi Allah, engkau ini kalau memberi kada banyak pelit. Lawan pulang kada adil lalu. Bahasa Banjar aja sudah. Nah, supaya nyaman kan. Jadi kalau kelihatan kekasarannya itu di hadapan khalifah mantap. Di hadapan Umar seperti itu. Langsung Umar Khattab ini terpancing amarah beliau. Apa muazin? Nah, apa muazin? Sampai hendak ditampar Sidin. Hendak. Untung waktu itu Al-Hurr ini kemanakan hadir di situ. Ya Amirul Mukminin, wahai khalifah, Allah itu dalam Quran berfirman untuk nabinya. Firman Allah itu ditujukan kepada nabi tetapi juga maksudnya untuk umat semuanya. Khuzil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jadilah engkau sebagai orang pemaaf. Ajaklah orang melakukan kebaikan. Wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Jangan engkau hiraukan, jangan engkau pedulikan orang-orang yang
berbuat kebodohan. Berbuat kebodohan itu sikap perbuatan yang dilakukan oleh orang yang kada berpikir baik pikirannya ini. Nah, itu ayat Al-Quran dalam surah Al-A'raf. Khuzil afwa wa'mur bil urfi wa'rid jahilin. Dan wahai Umar bin Khattab Amirul Mukminin, ini apa? Beliau ini termasuk minal jahilin, termasuk dari orang yang sikapnya itu kada kaya yang lain, yang kada belampur gitu. Ini modal yang kada belampur jauh sedikit. Mungkin kada bapandai nyarin banget kira-kira. Amirul Mukminin, pian perlu tahu sidin ini ya dimaklumi aja lah. Kada di belampur sini atau kada bisa pion ya lah. Jadi begitu dibacakan ayat tadi itu oleh Al-Hurr bin Qais di hadapan khalifah, langsung beliau tertegun, tenang, hilang amarahnya. Nah anak menampar tadi udah jadi nampar. Begitu mendengar nasihat dari Al-Quran langsung ini, dan nasihat itu tidak main-main, nasihat itu buat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau buat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja diberikan nasihat seperti itu, kalau buat kita yang tidak ada dekatnya kedudukan kita dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, lebih lagi nasihat itu mesti kita perhatikan. Nah, dan Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu itu orangnya adalah waqafan inda kitabillah. Ini salah satu manaqib Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu tidak pernah berani melangkahi Al-Quran. Tidak. Jadi begitu beliau diingatkan dengan Al-Quran, pasti dia akan patuh tunduk langsung dengan apa yang disampaikan dalam Al-Quran itu. Nah, sebagian kita tuh kalau sarik tuh kayak apa dinasihati atau apa banget malahan sariknya ini. Nah, jadi mudah-mudahan kita bisa menerima nasihat yang baik dari siapapun ketika ada situasi yang mengganggu pikiran kita. Nah, karena bagaimanapun orang memberikan nasihat itu berarti dia ingin memberikan kebaikan kepada kita. Jadi salah satu sikap yang harus selalu kita jaga dan kita pelihara adalah menganggap orang lain yang menasihati diri kita, bahkan yang menegur diri kita, bahwa orang itu sedang memberikan kebaikannya untuk kita. Kenapa kita harus menolak kebaikan orang lain? Bahkan kalau kita merasa itu suatu kebaikan, mestinya kita berterima kasih, bukan kita balas dengan tindakan menolak, bahkan marah-marah, menerima nasihat ataupun teguran dari orang lain. Karena sesungguhnya teguran itu pun adalah suatu kebaikan yang kita terima dari orang lain, mestinya kita malah justru berterima kasih. Ya, bayangkan kalau misalnya kita tercabur di sungai Mertapura itu namanya kan, bayunya dalam, lah arusnya deras. Tiba-tiba ada orang melemparkan, karena kita tidak bisa berenang, ada orang melemparkan apa? Pelampung, marah-marah kita. Nah, mungkin kan? Ya kalau kita masih berpikir waras, tentu kita akan berterima kasih kepada orang-orang itu, karena jelas orang melemparkan pelampung itu ingin menyelamatkan kita, ingin memberikan kebaikannya buat kita, dan kita pasti akan mendapatkan kebaikan dari itu. Mungkin itulah salah satu contoh sederhana bahwa ada kadang-kadang kita berada di situasi yang membahayakan, ada orang yang ingin berbuat baik kepada kita. Nah, maka kita jagalah ya hal ini dalam hidup kita, bahwa orang itu ya berpikir positif, jangan orang itu pasti akan memberikan kebaikan kepada kita. Maka terimalah nasihat itu, apalagi kalau itu jelas-jelas nasihat agama datang dari Al-Quran, dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian apa yang disampaikan Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan salihan yataqabbal. Allahumma inna a'udzubika min 'ilmin la yanfa'u wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yaqbalaha. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha mawlaha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.